Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama belajar menuntut ilmu ya, yang menjadi salah satu cabang dari bagian cabang-cabang kajian keimanan, kajian ketauhidan dan akidah Islamiyah as-sahihah ya. Walaupun secara garis besar kita mengambil tema tersantet diri sendiri, pada hakikatnya tujuan kita, kenapa kok judulnya lucu sekali ya, tersantet diri sendiri. Emang ada orang nyantet dirinya sendiri? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Bukankah santet itu dilakukan dari orang jahat kepada target yang hendak disihirnya? Tapi kok kenapa orang bisa menyantet dirinya sendiri? Nah, ternyata faktanya memang demikian. Banyak sekali masyarakat di sekitaran kita, pada hakikatnya dia tidak kena santet, dia nggak kena gangguan jin, dia juga tidak terkena lemparan mata hasad, tetapi karena was-wasnya dan karena sifat tergesa-gesanya itulah kemudian dia memperparah penyakit yang ada di dalam dirinya sendiri. Sebenarnya hal ini untuk apa ya istilahnya, menghindarkan diri kita dari serangan-serangan sihir ataupun santet. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Thaha, di mana Allah Ta'ala berfirman ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan para penyihir-penyihirnya Fir'aun ya, jadi sihir-sihir zaman dulu itu sukanya membuat ilusi, benda yang diam seakan-akan bisa bergerak di hadapan atau di mata orang-orang yang melihatnya, padahal aslinya benda itu diam ya. Bahkan kadang-kadang bisa terlihat seakan-akan menjadi monster yang sangat menakutkan. Nah, ini yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir Fir'aun saat berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya di surat Thaha dijelaskan, difirmankan oleh Allah ya, kenangan tentang pertempuran duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir-penyihirnya Fir'aun, sehingga mohon maaf ya, sehingga apa, sifat manusianya Nabi Musa saat melihat sihir-sihirnya itu sudah bekerja, muncul rasa takut di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la ya. Saat terlihat tongkat-tongkat serta tali penyihir-penyihir Fir'aun itu dilemparkan, ternyata bergerak-gerak sendiri, Nabi Musa alaihissalam timbul rasa takut dalam hatinya. Maka yang pertama kali dilakukan ya, solusinya yang langsung ini dari Allah Ta'ala ya, Allah menghibur Nabi Musa, memotivasi Nabi Musa, qulna la takhaf, jangan kamu takut ya Musa, kamu lebih tinggi kedudukannya daripada penyihir-penyihir itu. Setelah hati beliau tenang, baru diberikan wahyu lagi sebagai penghancur terhadap makar-makar sihir yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir atau dukun-dukunnya Fir'aun. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu, tongkat itu akan melahap ya, sihir-sihir beserta tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun itu. Dan penyihir-penyihir itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Kuncinya adalah tenang, karena santet jenis apapun ya, kalau bapak-bapak mungkin ada yang lebih paham dari saya ya, santet jenis apapun itu mereka butuh yang namanya pancingan.
Butuh apa? Pancingan. Apa yang dimaksud pancingan? Yakni diteror dulu, dibuat psikis atau jiwa mental orang yang hendak disihir itu ngedon dulu. Ada yang diteror melalui SMS, melalui WhatsApp, ya, awas kamu, aku santet keluargamu. Akhirnya kan orang jadi was-was, aku mau disantet, padahal santet yang asli belum datang. Jadi dia sudah sakit sebelum sakit, paham ya? Dia sudah sakit duluan karena apa? Terteror, pagi siang malam di SMS, di WA seperti itu. Kalau mungkin tidak ada WA, mungkin bisa diteror dengan menggunakan lemparan-lemparan tanah. Padahal tanah biasa, belum dijampi-jampi, tapi diuur-uri, ditaburkan di depan tokonya atau di depan rumahnya. Secara otomatis, karena adat istiadat kita, kebanyakan masyarakat kita ada yang memakai cara-cara seperti itu, ya, untuk melumpuhkan saingannya. Secara otomatis alam bawah sadar kita akan merekam, oh ini santet, padahal belum tentu. Padahal bisa jadi itu hanya pancingan. Santet aslinya bisa jadi tidak pakai tanah. Terus pakai apa? Macam-macam. Ada yang pakai air, ada yang pakai media foto kemudian dijambi-jambi dari jarak jauh. Ada yang hanya menggunakan serbuk-serbuk tertentu atau racun-racun tertentu. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan jenis-jenis racun ini karena berbahaya. Ya. Nah, jenis-jenis racun ini yang biasa digunakan oleh para dukun-dukun santet. Ya, secara alamiah nggak perlu pakai jin pun ya. Kalau misal orang kena racun ini ya cepat meninggalnya. Secara alamiah. Ya. Biasa seperti itu. Ada yang menggunakan metode-metode gunungan, sampai ada santet yang jenis ganas banget di Jawa, Prings Dapur, ya. Yang itu satu keluarga dalam. Nah, itu awal mulanya adalah dengan dipancing dulu emosinya, dibikin takut, cemas, panik atau emosi. Mohon maaf, sama seperti orang yang punya ilmu jeblagan, ilmu melumpuhkan lawan dari jarak jauh sehingga pukulannya tidak bisa kena, dan kemudian lawannya itu bisa terpental walaupun tanpa menyentuh. Itu kan mereka punya pancingan, suruh emosi dulu. Dan biasanya orang yang sudah kena pancingan mereka, sugesti mereka, ya, itu mudah sekali mereka kendalikan, layaknya anak kecil yang sedang mengendalikan bola untuk mereka main. Tapi coba yang ngecek orang lain yang gak pernah tersugesti sama dirinya, ya mau pakai ajian apapun tonjok ya kena. Karena tidak ada yang namanya ilmu kebal. Pertama, kalau tidak cuma pakai trik sulap. Kedua, dia pakai dia pakai bantuan jin. Ini jelas, banyak kitab-kitab ulama yang membahas ini. Di antaranya Bughyatul Mustarsyidin. Di situ Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan, di antara orang-orang yang sukanya main pertunjukan dengan menusuk-nusukkan benda tajam di tubuhnya, ya, maka itu bagian dari sihir menggunakan jasa bantuan jin. Ya. Ini kalau kita bicara masalah sihir yang asli. Apakah sihir sama gangguan jin itu tidak ada? Ada. Ya, kita tidak mengatakan gangguan jin dan sihir itu tidak ada. Itu ada, nyata. Dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas. Dalam hadis juga dijelaskan, ya, bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia dan mengendalikan perilaku manusia. Sihir juga bisa dilancarkan dengan bekerja sama antara setan manusia dengan setan dari bangsa jin. Tapi ingat, kita tidak perlu parno. Parno itu apa? Terlalu takut atau terlalu panik terhadap teror-teror mereka. Kalau terlalu panik, akhirnya, ya, karena was-was kita sendiri, ya, akhirnya malah jadi psikosomatis. Psikosomatis yaitu penyakit karena lantaran kepanikan sehingga akhirnya penyakit itu diderita oleh fisiknya. Nanti saya membawa buku, ya, buku ini membahas sisi lain dunia ruqyah. Ini judulnya At-Tibyan fi Idahi Manusibalil Jan. Ini salah satu karya dari muridnya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah. Beliau juga salah satu guru saya ketika di Mesir dulu, yang memang ahli
di bidang ruqyah. Nah, beliau prihatin. Ternyata fenomena orang yang tersantet diri sendiri dalam tanda kutip itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Mesir sana juga banyak sekali orang-orang yang menyantet dirinya sendiri, yang sudah memvonis dirinya sendiri itu kena gangguan jin, padahal belum tentu dirinya itu kena gangguan jin. Ya. Nah, ini di sini saya jelaskan ini. Intasarat fi adhanin katsirin minan nas a'radun dhannu annaha a'radu massin aw sihrin aw 'ainin wala adri ma sababa saytura hadhihi al-a'rad ala uqulihim. Ya. Telah tersebar di kalangan masyarakat secara luas tentang ciri-ciri yang mereka kira itu adalah gangguan jin. Ya, ciri-ciri penyakit yang dikiranya itu gangguan jin, gangguan sihir, pengaruh ain. Ain itu apa? Ada yang tahu ain, Bapak Ibu? Ain itu pandangan mata dengki. Saya sedikit jelaskan masalah ain dulu ya, sebelum saya lanjut. Ain ini kata Nabi SAW benar adanya. Ya, walau kana syai'un sabiqul qadar lasabaqatul ain. Al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar lasabaqatul ain. Ain ini benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Saking cepatnya pengaruh ain itu melesat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku selain karena takdirnya Allah Ta'ala adalah karena pengaruh jahat ain. Ya, lah terus ain itu bagaimana? Ain yang dijelaskan dalam riwayat Al-Bazzar, ya, pernah ada dua orang sahabat, ya, beliau bernama Amr bin Rabi'ah dan satu lagi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Sahal bin Hunayf ini adalah salah seorang laki-laki yang memiliki kulit yang luar biasa indah, putih, kuning langsat, bersih, tidak ada bekas korengnya. Nah, kalau kita kan banyak, apalagi saya ini dulu waktu di pondok, wah ini kaki udah banyak murnya. Begitu ya. Kalau beliau tidak ada sama sekali, ya, mulus. Sampai akhirnya beliau lagi mandi, terlihat sama Amr bin Rabi'ah. Kemudian Amr bin Rabi'ah melihat kulit laki-laki kok indah banget. Sampai beliau itu mengatakan secara spontan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Maka saat itu juga Sahal bin Hunayf langsung jatuh, ambruk, nggak sadarkan diri. Bahkan ada yang mengatakan beliau kejang-kejang dan demam tinggi. Ya, untung nggak hidup zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini dibilangnya corona. Ya. Lalu didatangkan ke Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, man tattahim, siapa yang kalian curigai menjadikan Sahal bin Hunayf ini jatuh seperti ini? Oh, itu tadi Amr bin Rabi'ah yang memuji-muji berlebihan. Amr bin Rabi'ah diomelin sama Nabi, kamu mau membunuh saudaramu, sekarang mandi dan air bekas mandimu siramkan ke Sahal bin Hunayf. Maka setelah mandi, ya, itu beliau mandi semuanya dan air bekas mandinya itu ditadahi pakai apa istilahnya? Ya semacam baskom lah ya, kalau zaman sekarang baskom atau pakai ember. Baru setelahnya itu nanti disiramkan ke Sahal bin Hunayf. Betul, setelah bekas mandinya Amr bin Rabi'ah disiramkan Sahal, beliau langsung berdiri seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Dan ini kisah bukan hanya di zaman Nabi saja, sampai zaman sekarang pun banyak. Bahkan kalau kita mengatakan, ya, kalau kita analisa selama ini, ya, kasus ain hasad atau nafas itu jauh lebih tinggi daripada gangguan jin dan sihir. Percaya nama mboten? Percaya, karena ain ini bisa terlesat dari siapa saja. Mau itu orang soleh atau orang yang durhaka, mau itu orang baik atau orang jahat, itu bisa terkena ke siapapun, bahkan ke benda, ke rumah, hewan ternak, HP baru misalnya, laptop baru, mobil baru, motor baru. Ketika dipuji, wah motornya sangar ya, nggak bilang masya Allah, nggak bilang barakallahu fik, motornya langsung mogok. Loh, betul, nyata itu. Laptop baru misalnya, kemudian dipuji-puji, ya, tanpa memohon doa keberkahan kepada Allah, habis itu laptopnya rusak.
Nah kalau seperti ini laptop kan repot. Masa ya suruh mandi terus air bekas mandinya disiramkan laptop, ya tambah bodol, tambah rusak, ya enggak? Nah, makanya orang-orang teman-teman saya di Mesir itu kalau punya benda baru mesti selalu disembunyikan, enggak pamer. Kalau orang kita kan wah punya apa sedikit kadang langsung pamer, enggak tahu bahaya dari pengaruh jahatnya ain. Karena itu bisa membahayakan, bahkan membahayakan jiwanya sendiri. Nah ini yang dimaksud dengan ain. Nanti kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya lanjut yang tadi ini. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui apa yang menjadikan sebab mitos ini berkembang ya di lapisan masyarakat yang ada. Ya. Kemudian ini saya persingkat aja karena di sini banyak penjelasan beliau yang menjadikan beliau ini menulis buku ini. Ada beberapa ciri-ciri yang biasanya disebutkan oleh para peruqyah, ya, para peruqyah dan kitab-kitab ulama. Karena peruqyah pun kan pasti menyebutkan ciri-ciri gangguan jin, sihir dan ain dari kitab-kitabnya para ulama. Nah, beliau di sini menilai dari kacamata yang lain. Ya, kalau di sisi ruqyah hal ini salah satu bagian dari ciri-ciri orang kena gangguan jin, beliau melihat dari kacamata medis. Di antara ciri orang yang kena gangguan jin atau sihir, at-ta'arruquz zaid, keringat yang berlebih. Ya, kalau mungkin bahasa ilmiahnya hyperhidrosis, keringat yang berlebihan. Ini salah satu tanda. Tapi ingat, itu kan hanya tanda yang bisa kita padukan dengan tanda-tanda yang lain dan bisa kita buktikan ketika meruqyah orang yang memang memiliki salah satu dari ciri-ciri ini. Adzan? Mau break dulu atau lanjut? Baik, mohon maaf kita break sebentar, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Bismillah, kita lanjut ya. Tadi nopo? Keringat berlebih. Ini yang menjadi salah satu tanda. Ya memang di antara kita tidak pungkiri orang-orang yang kena gangguan jin atau gangguan sihir beneran, mereka itu keringatnya banyak banget, khususnya ketika setelah asar ya atau menjelang maghrib sampai biasanya tengah malam. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, bukan dari gangguan jin dan sihir saja, ya di sini beliau mengatakan at-ta'arruquz zaid, ya, asbabuhu, sebab-sebab keringat berlebih selain gangguan jin maksudnya adalah al-qalaq wat tawattur. Al-qalaq maksudnya adalah cemas, at-tawattur itu tegang. Kita tahu bahwasanya gangguan jin itu enggak hanya merasuki saja. Jin itu kadang mengganggu dengan membisikkan was-was, membuat cemas, menakut-nakuti, ya? Kemudian meneror, tapi tidak kerasukan. Paham ya? Ya, nanti saya kasih beberapa contoh-contoh dalilnya. Ziyadatu ifraz al-ghiddatud darqiyah, ya. Sekresi berlebih pada kelenjar tiroid atau bahasa mudahnya hipertiroid. Sekresi berlebih pada kelenjar tiroid. Iltihabul a'sabut tarfiyah, kerusakan saraf tepi. Jadi ada kalau misal keringat itu ngucur terus menerus, ya banyak banget keringatnya, bisa jadi selain kena gangguan jin dan sihir, ada kerusakan di saraf tepinya. Ya. Kemudian nuqsus sukar fiddam, kekurangan gula darah. Ya. Ma ba'da sinnil yas, inqita'ul haid atau menopause. Menopause pada wanita. Nah, jadi kalau misal di sini ada peruqyah, ada enggak yang selama ini sering praktek ruqyah di sini? Di antara bapak-bapak, mas-mas. Ada nggih? Ya kalau misal ada orang kok keringatnya berlebih, sedangkan dalam kitab ulama ada yang mengatakan keringetan, banyak berkeringat, ya itu adalah salah satu gangguan jin, itu memang benar.
Tapi kalau misal di ruqyah kok nggak ada gangguan jinnya sama sekali, ya, maka dilihat dulu. Ternyata yang memiliki keluhan adalah ibu-ibu yang sudah terputus sirkulasi haidnya, yang umur 50 ke atas. Hilang lagi. Cek. Masih hilang enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Setelah listrik sekarang ini biasa Bapak. Ini bukan khurafat, memang nyatanya seperti itu. Ya. Alat-alat itu kadang diganggu juga sama mereka. Tapi saya nggak mau menakut-nakuti, karena jin itu di samping-samping Bapak juga banyak mungkin. Ya, sekali lagi saya ulangi, dilihat ternyata yang punya keluhan 50 tahun ke atas, ya bisa jadi itu karena faktor menopause. Ya. Al-i'timadu ala ayyi madatin mukhaddarah li fatratin tawilatin minaz zaman, ya. Ini kecanduan, baik candu alkohol atau candu obat-obatan terlarang atau pernah minum obat dalam jangka waktu yang lama, ya, obat penenang misalnya, atau obat-obat yang semisalnya dalam jangka waktu yang panjang. Al-isabatu biltihabi virus atau bakteri, peradangan virus atau bakteri. Ini juga bisa menimbulkan keringat yang berlebih. Saya dianggap orang itu kena gangguan jin atau sihir. As-suda'u muzamman. Nah, as-suda'u al-muzamman. Pusing bertahun-tahun, sakit kepala bertahun-tahun. Mungkin kalau ada di antara teman-teman, ya, bapak-bapak di sini yang pernah mengikuti acara saya misalnya, atau mungkin peruqyah-peruqyah lain, di antara orang yang kadang-kadang kena gangguan jin itu ciri-cirinya punya sakit kepala, keluhan di kepalanya, yakni nyeri, migrain, vertigo dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Ternyata tidak ditemukan penyakitnya. Nah, memang seringnya kena gangguan jin, tapi kita mesti tahu kira-kira sakit kepala yang berkepanjangan ini karena apa. Pertama, dughutu usbiyah, penyempitan saraf, ya. Iltihabul faqaratul unuqiyah, nyeri atau radang pada al-qalaq wat tawattur wal iktiab. Apa al-qalaq tadi? Kolak itu bukan kolak pisang. Al-qalaq dalam bahasa Arab artinya apa? Cemas, ya. Tawatur, tertekan, punya tekanan batin. Al-iktiab, iktiab itu depresi, ya. Jadi dilihat dulu, digali dulu psikisnya. Jadi peruqyah itu bukan hanya sekedar ngurusi jin, tapi kadang-kadang kita merangkap jadi psikolog, jadi konsultan rumah tangga, ya, jadi guru dan lain sebagainya, dan bahkan bisa jadi suami. Nah, yang jomblo-jomblo, ya maaf saya nggak ngajari ya. Kalau mau ya alhamdulillah, itu jihad antum berarti. Ya, jadi kadang-kadang dalam menangani pasien-pasien ruqyah, wawasan kita dituntut untuk luas, bukan hanya ngurusi jin aja. Ya. Kasihan jin dikambing hitamkan terus. Ya, walaupun memang sering mereka usil sama manusia, tapi nggak setiap penyakit manusia itu disebabkan karena apa? Gangguan jin. Nanti kita akan bahas bahwasanya jin itu suka memanfaatkan penyakit manusia untuk diperparah. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah setelah ini. Faqrud dam, ya, anemia, bisa jadi karena anemia, ya, tekanan darahnya itu rendah, makanya sering pusing. Dha'fun nadhar, penglihatan yang lemah, karena mungkin sering HP-an, main Mobile Legend sambil tiduran, ya, yang masih anak-anak biasanya FF ya, pasti sering main ini ada.
Saya sekedar tahu, nggak pernah main soalnya males. Ya, itu kadang-kadang juga karena seringnya main HP atau kerjaannya memang di depan komputer dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya menjadikan sering pusing, berkepanjangan. Iltihabul juyub al-anfiyah, radang sinusitis, radang pada sinus, ya. Iltihabul udun al-wusta, radang telinga tengah. Irtifa'u dhaqtul ain, glukoma. Kalau bahasa Indonesia itu glukoma. Glukoma tahu? Glukoma ya, karena kadar darah yang tinggi itu akhirnya menjadikan penglihatan berkurang atau bahkan hilang. Al-imsak itu apa imsak? Siapa yang tahu artinya imsak? Imsak. Imsak artinya stop, tapi al-imsak kalau dalam istilah medis artinya al-imsak adalah sembelit. Sembelit itu apa? Bebelen. Buang air besarnya kurang lancar. Nah, buang air besar yang kurang lancar atau tidak lancar sama sekali, itu juga sering menjadikan seseorang jadi sering sakit kepala dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi kalau imsak itu kalau Bilal ya ketika Ramadan artinya menahan, tapi kalau al-imsak dalam bahasa medis, bahasa Arab medis ya maksudnya, itu artinya adalah sembelit. Nah, makanya pencernaan Bapak Ibu, pencernaan kita semua juga wajib dijaga. Karena pencernaan ini pula yang kadang-kadang menjadikan setan-setan juga mendekat. Selain setan-setan mendekat dan bisa dijadikan media untuk mencelakai target-target sihir, ya, pencernaan yang buruk juga sumber dari banyak sekali penyakit yang diderita oleh manusia. Rajin-rajin berpuasa, rajin-rajin makan sayur, ya, diimbangi, ya, harus berimbang. Ya, kalau misalnya ada sembelit, ya obatnya mudah, obatnya enak. Bapak-bapak ada yang senang kopi? Kalau ngopi jam berapa? Pagi. Yang paling baik ngopi itu setelah asar, karena itu menguatkan jantung, ya, menguatkan jantung. Itu paling baik setelah asar. Sekarang waktunya dirubah. Kalau mau ngopi ba'da asar. Oke? Iya betul itu. Dan Allah menciptakan kopi gunanya adalah untuk mendetoks. Apa detoks? Menguras usus manusia. Makanya terapi kami itu enak, pakai buah alpukat. Ya, satu buah alpukat dicampur 1 sendok teh kopi, campur madu. Oh, sedap. Enak banget itu. Tapi kalau ini biasanya kami sarankan untuk mengkonsumsi kurang lebih 3 bulan, 3-4 bulan kalau parah ya. Tapi nanti ada masa-masa healing krisis. Jadi sakit termuk kayak sendi-sendinya nyeri semuanya, kadang-kadang demam. Ya memang seperti itu kondisinya kalau banyak toksin atau racun di dalam tubuh. Dan biasanya nanti akan ditandai, mohon maaf sekali, dengan buang air besar yang hitam banget dan berlendir. Ya, lendirnya banyak, apalagi kalau memang kita lihat dari lidahnya, kondisi organ dalamnya itu lembab. Saya lanjut ya. Salisan, yang ketiga yang sering membuat orang itu was-was dirinya kena gangguan jin. At-tanmil. Tanmil berasal dari kata namal. Namal artinya apa? An-namal. Ada surat namanya An-namal, artinya semut. Nah, tanmil berarti artinya kesemutan. Nah, gampang kan rumusannya? Ini bahasa medis saja, bahasa kesehatan. Tanmil artinya kesemutan. Asbabuhu, sebab-sebabnya ya ada banyak. Irtifa'u sukar dam lifatratin tawilah. Naiknya kadar gula dalam darah dalam jangka waktu yang lama. Ya. Naqs vitamin B2, ya, kekurangan vitamin B2, B3, B6, B12 dan vitamin E. Al-inzilaqu al-udrub. Oh, salah ini. Salah tulis ini.
Al-inzilaqul udwi bil faqratil unuqiyah wal faqrat al-qataniyah. Herniated nucleus pulposus. Ini saya tulis. Ternyata pas saya lihat, oh artinya ini saraf kejepit. Saraf kejepit. Jadi ada pergeseran tulang belakang di area lumbal. Nah, itu yang kadang menjadikan sering kesemutan. Nanti di sini kalau di Arsada itu ahlinya ada Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat itu ahli tulang, pertulangan beliau. Kemudian ada tim saya Mas David Kurniawan, beliau tabib, beliau juga dokter, ya. Itu di Arsada dan lain-lain. Ya. Pasti kan bertanya-tanya membedain itu jin sama yang gangguan medis gimana. Nah itu nanti dibahas insyaallah. Surbul muskirat khasatal khumur. Ya. Sering minum minuman yang memabukkan, khususnya khamr. Ya. Anemia al-khabith, anemia, kekurangan kalsium, penyakit tulang belakang. Nah, ini yang menyebabkan orang itu jadi sering kesemutan. Robi'an yang keempat adalah ad-dukhoh. Dukhoh ini vertigo, beda sama sudah. Sudah itu sakit kepala, dukhoh itu vertigo. Vertigo gimana? Muter-muter kayak naik undar tuh, kayak naik komedi putar. Nah vertigo itu selain ya memang kadang-kadang karena gangguan metafisik, kalau gangguan secara fisiknya ya itu terjadi karena adanya irtifa'u nisbatu sukar fidam wa inkhifadhihi, adanya naiknya kadar gula dalam darah atau turun ya, atau ngedrop, anemia, dan ar-rukut fi sari li fatratin tawilah. Ya, beliau itu sering terbaring di kasurnya dalam jangka waktu yang lama. Terbaring di kasur ini kan bisa karena sakit, bisa karena dia adalah kaum rebahan, ya nggak mau malas buat bekerja atau semisalnya. Khamisan burudatul atraf. Burudatul atraf itu dingin yang ada di ujung-ujung tangan dan kaki. Ya. Tangan darah bisa karena takut, ya, bisa juga karena karena tertekan, karena depresi. Ya. Oleh karenanya di sini saya kutipkan fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Fatawal Ulama fi Sihhi wal Hasad wal Ain wal Jan war Ruqyah. Beliau mengatakan la yanbaghi lil insani an yatawahhama wa yatakhayyalu fa kullama asala hadza jin. Tidak selayaknya bagi manusia dia itu terjebak dalam wahamnya, dalam waswasnya, ya, wa yatakhayyalu, dan kemudian dia juga akhirnya berhalusinasi sendiri. Setiap kali dia menderita sesuatu, kemudian dia mengatakan ini ulahnya jin, ini karena sihir, ya. Wa rubama law ja'ahu zukam, bisa jadi ketika dia itu terserang penyakit flu, qol hada jin, ya, karena flu lama begitu ya, oh ini karena ulahnya jin mas ini. Hada ghairu sahih. Perilaku yang seperti ini, sikap yang seperti ini tidaklah benar. Wal insanu idza takhayyala al asya, manusia apabila dia menghayalkan sesuatu, sharat haqiqatan, maka apa yang dihayalkannya itu akan menjadi suatu hal yang benar-benar terjadi. Makanya saya sering katakan, kalau saya kan insya Allah ngerti ya, mana yang kena gangguan jin beneran, mana yang kena sihir beneran, mana yang hanya kena was-was saja. Makanya kalau ada yang konsultasi ke saya, kalau sudah kelihatan ini hanya sekedar was-was dan cara menyikapi gangguan yang salah, gangguan fisik yang salah, suuzonnya berlebihan kepada orang lain, maka saya katakan stop. Dan saya pasti akan mengatakan
kalau terus-menerus seperti itu, jinnya akan benar-benar datang. Yang tadinya dia hanya sekedar was-was, hanya buruk sangka kepada orang lain yang menyihir, buruk sangka kepada jin, akhirnya jin itu benar-benar datang. Dan ketika dia datang serta merasuki manusia, kalau dia memiliki sugesti dalam dirinya disihir oleh si fulan karena suuzon yang sudah tertanam bertahun-tahun, maka jinnya nanti akan ngomong, fulan yang menyihir aku, fulanah yang menyihir aku, padahal belum tentu. Karena apa? Karena dia terus-menerus mengatakan ini pasti disihir fulan, ini pasti disihir fulanah, padahal belum tentu terbukti seperti itu. Ya, ini yang saya maksud tersantet diri sendiri. Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, annahu suqiya ila Nabi SAW, ya, ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Suatu ketika pernah Nabi SAW dilaporkan ada seorang laki-laki yang dia itu was-was, seakan-akan menemukan sesuatu ketika berada di tengah-tengah sholat. Maksudnya menemukan sesuatu itu merasa kentut, ya, kayak ada angin yang keluar dari dubur, tapi kok enggak gitu ya. Pernah bapak-bapak seperti itu? Apalagi daerah dingin kayak gini, sering masuk angin, gluduk. Akhirnya was-was kan? Maka Nabi SAW mendidik, la yansarifu minas shalah hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan berpaling dari sholat sampai dia itu mendengar suara kentutnya atau menemukan angin. Rih ini bisa angin, bisa baunya. Jadi kalau prot gitu ya sudah, itu batal. Apalagi sampai ada baunya mengganggu orang sekitar, udah batal sholat lagi, wudhu lagi. Ya. Tapi dari sini Rasul ingin mendidik umatnya, segemelutuk apapun perutnya, ya, selagi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan, nggak usah dipercaya, lanjut saja. Karena satu kali dipercaya, was-was berikutnya akan lebih parah. Makanya untuk menyetop, ya, dan menerapi orang yang punya gangguan was-was, keraguan-raguan, adalah dengan melatih dirinya sendiri untuk cuek. Untuk apa? Untuk cuek, untuk acuh. Dah, biarin aja. Nanti lama-kelamaan akan hilang sendiri was-was itu. Makanya dalam kaidah fikih ada yang namanya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan digelincirkan dengan keraguan-raguan, ya. Aplikasinya yaitu, misalnya kita yakin ini masih punya wudhu, maka insya Allah itu masih akan terus berlaku, ya, nggak akan tergelincirkan hukumnya dengan yang namanya keraguan-raguan di hati kita. Nah, kemudian tadi saya mengatakan dan saya sudah berjanji, ya, ada gangguan jin, tapi yang namanya jin mengganggu itu nggak mesti harus merasuki manusia. Beda ya, gangguan jin merasuki salah satu bagian dari gangguan jin. Gangguan jin itu lebih umum. Ada yang mengganggu dari luar dengan mendampingi seseorang, ada yang nempel di kulitnya, ada yang masuk ke dalam tubuh, ada yang masuk sambil merasuki, ada yang merasuk sambil menggoda tubuh manusia bagian dalamnya, tapi tidak bikin kerasukan. Contoh hadisnya Hamnah binti Jahas radhiyallahu anha. Itu dibikin istihadah terus-menerus. Istihadah tahu? Menstruasi. Jadi darahnya ngucur terus. Maka kata Nabi, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Yang kamu derita ini adalah salah satu goncangan dari goncangan-goncangannya setan. Jadi setan itu nendang-nendang rahimnya supaya darahnya terus keluar. Hamnah tidak kesurupan, tapi efeknya nyata, setannya ada di dalam rahimnya dan rahimnya ditendang-tendang sama si setan itu. Ada yang memang bikin kerasukan. Pernah dengar kisah Ummu Zufar? Ummu Zufar ini salah satu wanita yang dijamin masuk surga sama Rasul karena kesabarannya. Beliau orang berkulit hitam, wanita yang berkulit hitam. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ummu Zufar menderita sorak dalam bahasa Arab sering disebutkan sebagai epilepsi. Tapi sorak di sini, ya, yang diderita oleh Ummu Zufar itu bukan hanya sekedar epilepsi biasa,
melainkan Ummu Zubair diganggu oleh jin laki-laki sehingga sering auratnya itu disingkapkan di depan umum. Sering disingkap, kambuh. Datang kepada Nabi karena tersiksa sekali, aurat kok terus-menerus disingkapkan sama jin dalam keadaan ramai. Doakan aku wahai Rasul supaya aku disembuhkan Allah. Tapi diberikan dua pilihan sama Rasul. Pilihan pertama, aku doakan kamu sembuh sekarang. Pilihan kedua, kamu bersabar, bagimu surga. Asbir, dia pilih aku sabar wahai Rasul. Dah aku sabar, nggak mau sembuh dulu. Subhanallah, itu wanita sahabiah zaman dulu. Beda sama zaman sekarang. Maunya nuntut-nuntut meruqyah, harus sembuh sekarang. Lah emangnya kita Tuhan, ya, kita tidak bisa menghilangkan jin dengan tangan kita kecuali atas izin dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, akhirnya si Ummu Zubair hanya minta satu doa, tapi doakan aku wahai Rasul supaya aku tidak tersingkap auratku lagi. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Al-Bazar mengatakan, meriwayatkan dari jalur yang lain, Ummu Zubair berkata kepada Rasul, wa inni akhafu an yujarridani khabith. Aku takut wahai Rasul kalau aku ditelanjangi lagi sama jin laki-laki ini. Berarti ini menandakan sorok yang diderita oleh Ummu Zubair itu bukan hanya sekedar epilepsi biasa, melainkan karena gangguan jin laki-laki yang fasik. Nah ini, kalau yang seperti ini model yang bikin kerasukan. Paham ya? Model yang bikin manusia lupa hafalan Qur'annya, lupa bacaan sholatnya, ini juga ada. Hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al-As-Saqafi radhiyallahu anhu. Jadi Utsman ini sering lupa ya bacaan sholat, dan hafalan Qur'annya itu tercampur dari ayat satu kepada ayat yang lainnya. Datang ke Nabi, dipegang dadanya sama Nabi, kemudian Nabi bersabda, ukhruj ya syaitan min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, beliau merasakan dingin sekali di kedua pundaknya. Jadi keluarnya lewat pundak, nggak mesti lewat muntah. Kaidah dari mana ruqyah harus muntah-muntah? Kaidah dari mana ruqyah itu harus kesurupan? Nggak harus dengan cara yang gaib, wallahu a'lam shawab. Kita nggak tahu gimana mekanismenya. Ya kadang keluar. Kemarin malah ada kita pasien itu narasumber di kisah kita di segmen MFO. Itu keluarnya lewat mana? Lewat ingus. Betul, lewat ingus dari mana? Dari hidung. Sisi, habis itu tahu sisi? Itu gitu. Apa bahasa Indonesianya sisi? Saya nggak tahu. Ya, mengeluarkan ingus gitu ya dari hidung. Setelah itu belikat yang selama ini sakit, kepala yang selama ini berat sekali rasanya, saat itu juga plong, lega sekali. Subhanallah itu. Jadi saya katakan ruqyah itu nggak harus kesurupan, nggak harus muntah-muntah. Kalau harus muntah, nanti akhirnya ditetesi habatus sauda satu botol di hidungnya supaya muntah. Nah ini kan nggak benar, ya. Jadi nggak, jin itu nggak mesti keluarnya melalui muntahan. Ya. Sholat bisa? Lanjut dulu nih. Saya lanjut sebentar. Menanggapi apa yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya setan akan senantiasa memanfaatkan penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Saya punya kitab, mungkin kalau ada yang mau beli, ini judul kitabnya Qawaidur Ruqyatis Syar'iyyah. Ya, agak langka memang sekarang kitabnya. Ini Arab gundul, enggak gondrong ya. Di sini dikatakan di kaidah ke-21, as-syaitanu la yansi'u maradan udwiyan fil ghalib bal yastafidu minal maradil udwi fil idza. Setan itu tidak bisa menciptakan penyakit klinis dengan sendirinya. Penyakit klinis itu penyakit fisik. Nggak bisa menciptakan apa contohnya ya, diabetes. Nggak bisa menciptakan orang itu tiba-tiba kena asam urat. Nggak bisa. Tetapi setan memanfaatkan penyakit klinis untuk mengganggu manusia lebih parah lagi. Misalnya ada di antara jamaah misalnya, waliyatubillah, jangan jamaah, orang lain gitu ya. Ada di antara orang lain yang punya bibit-bibit penyakit stroke, baru bibitnya ini. Maka bibit-bibit penyakit itu nanti akan dimanfaatkan oleh setan untuk lebih mengganggu manusia.
Sebenarnya saat itu belum saatnya dia stroke, tapi tiba-tiba dibikin stroke dan stroke-nya lebih parah. Ya, mudah bagi dia untuk memecahkan pembuluh darah misalnya seperti itu. Kita pernah, saya sama Mas Rahmat, mana Mas Rahmat kok nggak ada? Oh iya lagi itu menyamar. Saya pernah sama Mas Rahmat dan Mas David, salah satu tim saya, pergi ke salah satu daerah di gunung. Saya nggak sebutkan daerahnya, khawatir ada keluarga yang nonton juga. Pokoknya di gunung masih banyak monyet-monyet juga. Kita ke sana bertiga. Subhanallah, saya nggak pernah menyangka beliau seorang ibu punya anak masih umur 6 tahun, masih kelas 1 SD, sudah tergeletak di kasur dalam kondisi kulit yang melepuh dan berbau busuk luar biasa. Saya sampai double masker waktu itu pun masih tembus, sampai tidak doyan makan 3 hari karena baunya masih di sini, luar biasa baunya. Saya lihat, saya tanya dulu ya, ini diagnosanya apa? Nah, saya diskusi sama Mas David yang dokter, beliau tabib juga. Dilihat, ini memang ada diabetes kering apa ya? Diabetes kering. Tapi harusnya dalam level ini, Ustadz, kata beliau, harusnya belum sampai separah ini. Itu sudah kayak orang kena luka bakar tuh. Gimana sih orang kena luka bakar? Nyenyeh, kena banyak nanahnya, banyak, mohon maaf, belatung di sini, di punggungnya. Qadarullah pas diruqyah, ya memang betul ada gangguan jin yang memang menyertai ibu itu. Ya memang lebih cenderung masuk ke ranah santet. Ya, saya nggak jelaskan itu santet apalah, yang kurang penting juga kita pelajari itu. Yang jelas itu memang ada unsur-unsur santet. Akhirnya kita ruqyah karena sudah sangat parah gangguannya. Dan beliau ketika dibawa ke rumah sakit, para dokter pun mengatakan ini penyakit apa? Karena aneh sekali, baunya tidak umum. Saya mungkin seperti mayat yang masih hidup, bau banget. Dan anaknya dengan sabar, masya Allah, anak umur masih kelas 1 atau kelas 2 SD itu, masih kecil, merawat ibunya, doakan ibunya. Ya Allah, saya nelangsa itu, lihat itu, nelangsa banget. Dengan serba kehidupan yang betul-betul serba terbatas. Ya, lantainya pun masih enggak selayaknya lantai kita lah, seperti itu. Akhirnya udah, mungkin kalau ini semasa sehatnya ada salah sama orang, semoga orang-orangnya memaafkan beliau, dan semoga dengan sakitnya itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Karena waktu itu masih bisa komunikasi. Saya tanya, Bu, apa pernah bermimpi didatangi sama sesosok wanita yang memberikan satu mutiara? Waktu itu karena beliau nggak jawab, dijawab dulu sama suaminya. Seringnya nenek-nenek, tapi ibunya membenarkan saya, bukan nenek-nenek Pak, betul kata ustadznya itu, memang wanita masih muda, jadi kayak pakai kemben gitu, kayak mungkin gambarnya Roro Kidul kali ya, wallahu alam. Dia bilangnya sih kayak begitu, beliau bilangnya begitu. Memang berikan kayak mutiara, sampai setelah mimpi itu baru kulitnya melepuh semua itu. La haula wa quwwata illa billah. Ya Allah, tapi karena waktu itu kita sudah ibaratnya sudah telat, ya sudah parah banget ya begitu. Selang mungkin sebulan setelahnya beliau wafat. Dan ya, semoga Allah ampuni beliau lah. Saya hanya mikirkan anaknya itu yang laki-laki itu. Semoga Allah muliakan dia dan jadikan dia anak yang hebat di suatu saat nanti. Nah, ini saya ambil ibrohnya bahwasanya penyakit-penyakit, bibit-bibit penyakit yang ada, ya, itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh para setan ketika mereka itu mau mengganggu dan menekankan gangguannya kepada manusia, memperparah gangguannya kepada manusia. Itu diabetes kering. Harusnya tidak sampai tahap itu, karena itu masih dalam level yang masih bisa sembuh banget. Dan kalaupun dia sakit, harusnya nggak sampai melepuh seperti itu. Tapi itu langsung seabrek-abrek gitu, kena seluruh tubuhnya, kurus kering lah, sampai rambutnya pada hilang. Wah, ngeri banget. Makanya ya, Islam ini mengajarkan hidup seimbang, bukan hanya
menyehatkan ruhiyah kita dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan sholat 5 waktu. Tapi juga fisik harus dijaga, baik olahraga, memakan nutrisi-nutrisi yang dapat menguatkan tubuh kita. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara solusi dari beliau untuk menghilangkan sihir itu bukan hanya dengan ruqyah, tapi dengan memakan kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihr. Barang siapa yang berpagi hari dengan makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan kena sihir maupun racun. Ini kan menandakan sihir bisa diluruhkan dengan makanan, paham? Ini kan tumbuh dari tanah, tumbuh dari tanah. Asal mula penciptaan kita itu kan dari tanah. Maka penguat kita ya apa yang tumbuh, yang Allah tumbuhkan dari bumi ini, dari tanah. Tapi ingat, bapak-bapak, mas-mas, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa penyakit yang setan itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan peran langsung oleh Allah untuk menciptakan penyakit itu tanpa harus menunggu orang punya bibit penyakit atau tidak. Ini yang ngeri. Penyakit itu disebut penyakit ta'un. Penyakit apa? At-ta'un. At-ta'un dalam bahasa Arab artinya tikaman. Tikam, tusukan. Itu ta'un. Kata Nabi SAW, ta'un adalah waghzu a'daikum minal jin. Tikaman dari musuh kalian dari bangsa jin. Nabi mengistilahkan kata tikaman itu dengan menggunakan al-waghzu. Al-waghzu itu berarti menikam dari dalam keluar. Jadi dia merasuk dulu, ibaratnya kita masukkan tangan kita ke dalam jaket, itu ditikam dari dalam keluar. Nah, kan jadinya benjol. Ini waghzu. Itu ta'un zaman dulu seperti itu. Zaman dulu ta'un seperti itu. Tumbuh benjolan-benjolan. Kemudian meledak. Itu ta'un. Masuk, tusuk dari dalam keluar. Kalau manusia kan dari luar ke dalam, jadinya bolong. Nah, ta'un terbagi jadi 2. At-ta'un al-mu'di wa ghairul mu'di. Ta'un yang menular dan ta'un yang tidak menular. Yang menular ya wabah. Wabah ta'un yang pernah terjadi sampai siapa? Al-Jarrah sama Al-Jarrah. Oh, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu juga meninggal lantaran kena ta'un, ya. Adapun ta'un ghairul mu'di ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah Sadhan sebagai penyakit sarton atau penyakit kanker. Nah, ulama-ulama yang mereka itu takhusus dalam bidang ruqyah syar'iyyah selalu menjadikan penyakit kanker ini satu barisan dengan sihir, ain dan juga gangguan jin. Karena sarton menurut para ulama yang memang membidangi ruqyah syar'iyyah itu kebanyakan ulah dari setan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang kanker kan timbul karena adanya penyakit sedih atau kebiasaan-kebiasaan yang di luar fitrah. Ya, dia makan makanan yang berlebihan yang mengandung unsur-unsur jahat, akhirnya timbul seperti itu. Dan itu kadang-kadang dibantu oleh setan untuk diperparah penyakit itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini seperti saya hanya membacakan apa yang dikutipkan beliau di dalam kitab Qawaidur Ruqyatus Syar'iyyah. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Mungkin saya cukupkan, saatnya sholat isya dulu atau mau tanya jawab? Monggo saya serahkan ke panitia mau bagaimana? Tanya jawab dulu. Monggo. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan bapak-bapak atau ibu-ibu.